Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Baik, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, saya undang kita semua untuk berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu Tuhan, atas cinta-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami hadir Tuhan berkumpul bersama di tempat ini hari ini karena kami ingin mencari-Mu. Kami ingin lebih dekat lagi dengan-Mu. Kami ingin lebih mengenal Engkau Tuhan. Mengenal kemuliaan-Mu, kekuasaan-Mu dalam hidup kami. Kami juga ingin belajar untuk kagum Tuhan akan Engkau, menghormati-Mu. Hanya Engkau saja Tuhan, tiada yang lain. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari kita dari awal kita nyatakan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu
kuduskan namanya, kita puji Dia, kita sembah Dia. Sebab hanya Kau Allah yang layak untuk kami puji, untuk kami sembah. Yesus, panggil namanya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau begitu indah, Kau begitu indah dalam setiap hidup kami Tuhan. Kau tiada rupanya, satu-satunya hidup dalam Tuhan. Hanya Kau Bapa, tiada yang lain Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya dalam hidup kami yang kami puji, kami sembah. Biarlah segala yang bernafas memuji-Mu, biarlah segala yang bernafas menyembah Tuhan. Kami berseru padamu, hanya padamu Tuhan, tiada yang lain. Lebih lagi kami hanya Kau yang menepati kami Tuhan, hanya Kau yang berdiam dalam hati kami Tuhan, tiada yang lain. Kami ingin menyatakan lebih lagi, terima kasih Yesus. Kami kagum akan Kau Tuhan, hanya Kau Bapa. Terima kasih. Sekali lagi kita nyatakan, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kami kagum Tuhan. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Dan hanya kepadamu saja Tuhan, kami ingin berseru, kami ingin memuji dan menyembah-Mu lebih lagi Tuhan.
semua untuk bangkit berdiri dan kita sama-sama kembali nyatakan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Hanya padamu Tuhan kami berseru. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Kami percaya hanya padamu Tuhan, ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhan di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Haleluya. Yes Tuhan, kami hari ini kami ingin berserah penuh hanya kepadamu saja Tuhan. Tiada yang lain Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya keselamatan kami dan kemenangan bagi hidup kami Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku, Kau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam gelap tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, dan ku tahu dalam kesesakan Kau pelihara
setiap langkahku, Kau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam kelam tak akan ku ragu, kami takkan goyah Tuhan. Dalam badai tak akan ku goyah, dan ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Sebab Engkau Tuhan, hanya dalam-Mu saja hidup kami telah terancang Tuhan. Dalam-Mu saja ada kebaikan, hanya dalam-Mu saja ada cinta ya Tuhan yang begitu luar biasa. Maka itu kami ingin berserah penuh hanya dalam-Mu saja Tuhan. Dan bagi yang ingin sama-sama kita nyatakan kembali, ku berserah penuh, ku berserah penuh, kami berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah
Siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, amin. Kurang kencang nih saudara. Siap untuk memuji Tuhan lebih lagi? Amin. Siap, kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Sebab Allah kita adalah Allah dan Raja pemenang, amin. Mana nih suaranya? Allah kita adalah Raja pemenang, amin. Kita bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkannya. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Bangkit dan hidup bagi kami. Dia telah menyatakan hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkannya. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat mengandalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dan Tuhan yang hidup itu ada di hati kami masing-masing.
Silakan Tuhan demonstrasi, silakan Tuhan pamer hidupmu lewat hidup kami masing-masing. Dimanapun kami berada, Tuhan yang pamer hidup Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk semua Bapak Ibu. Kita punya Tuhan yang hidup dan hidupnya dalam diri kita. Ya, saudara bangga enggak? Ada yang menyesal? Ada yang menyesal enggak? Enggak ya? Mesti bangga saudara. Tapi saudara juga kita ini mesti cek diri kita masing-masing ya. Kita mesti introspeksi diri kita masing-masing. Karena Tuhan bilang gini, dalam 2 Korintus 3:17, silakan keluarkan Lydia. Dikatakan gini, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ingat ya. Jadi di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh Allahnya ada di mana sekarang? Si bingung. Seberapa udah pegang ini. Roh Allahnya ada di mana? Hah? Di dalam aku. Saya tanya sama Ben, ya ponakan saya. Ben, Tuhan Yesusnya di mana? Di dalam hatiku. Tapi habis dia main game lagi, saudara. Tapi kan dia mulai sadar, oh Tuhan Yesusnya dalam hatiku. Roh Allahnya dalam diriku. Jelas ya. Pengurapannya ada dalam diriku. Berarti, tampilin nih dia. 2 Korintus 3 ayat 17. Ya. Di mana ada Roh Allah, di situ dikatakan ada kemerdekaan, ada kebebasan. Pertanyaan saya, kita sudah merdeka belum? Hah? Apa? Belum. Gimana dong? Coba. Dikatakan sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau kita mengakui roh Tuhan ada dalam diri saya, di hati saya, harusnya ada kemerdekaan dong. Artinya merdeka apa? Bebas. Tidak ada sesuatu apapun dan siapapun yang mengikat kita harusnya kan? Betul nggak? Pertanyaannya, kita udah bebas belum? Berapa banyak kita Kristen ngaku ada roh Tuhan dalam diri kita? Tapi apa? Kita masih banyak keterikatannya. Ya. Sekarang anak-anak kita coba terikat dengan game, terikat dengan gadgetnya. Pokoknya pulang sekolah, masuk kamar, udah mainnya handphone, gak tidur siang, pokoknya udah PR gak dikerjain, main handphone terus. Sampai nanti udah lapar baru keluar. Ya, kita juga sama kan. Saya masih saat ini masih banyak menemukan, jangankan anak-anak kecil ya, orang-orang dewasa, bahkan sampai oma opa aja saudara. Ya kadang-kadang lagi dulu ketika anak-anak saya lagi ada acara Parents Day ya. Parents Day itu sebuah sekolah yang ngadain pertemuan dengan orang tuanya gitu. Kadang-kadang pertemuan sama neneknya. Saya lihat nenek-neneknya itu main game loh Dam. Iya, ngantar cucunya sih. Jadi dia nggak konsen dengan cucunya tampil, nggak, dia main game terus. Ya tahu ya. Ada yang game-game yang bisa, ya saya nggak tahu lah, kan saya nggak pernah terjun ke situ gitu. Kenapa itu bisa kebawa terus? Ya karena itu mengikat dia. Kalau tanya dia coba, kamu mau nggak? Nggak mau. Tapi mengikat kan? Siapa di sini yang terikat dengan Netflix? Yang filmnya ganti terus. Ya, nggak usah angkat tangan sih. Tapi kita mesti sadar, loh kok saya terikatnya dengan ini sih? Kok saya terikatnya dengan drama Korea sih? Aneh kan? Saya tidak anti dengan nonton, saudara. Enggak. Kemarin baru anak-anak ajak, yuk Pak kita nonton MI. Mission Impossible. Saya ingat musiknya, teng teng teng, teng teng teng. Saya bilang, teng teng teng. Dia ketawa, saudara. Ya, impossible. Ya memang Mission Impossible. Saya lihat ini film juga hebat ya, tapi impossible. Masa cuman nyari untuk kunci itu aja dia mesti menyelam berapa dalam itu di kapal selam yang sudah lama tenggelam gitu saudara, masuk begitu lama, ya namanya juga impossible. Wah mati nggak ya mati? Saya bilang ya film. Kalau Tom Cruise-nya mati, habis filmnya.
Ya kan? Di pesawatnya dia bisa gantungan itu. Ya itu film, ngayal. Tapi kan itu, wih, keren loh. Saudara tahu gak? Tuhan kita juga adalah Tuhan yang impossible. Iblis itu cuma jiplak. Setan itu cuma jiplak. Apa yang Tuhan lakukan, saudara. Cuma kita gak sadar. Hari-hari ini kan banyak Tuhan bukakan kutuk warisan. Dari orang tuanya. Wah, banyak sekali Tuhan bukakan itu. Karena perkara roh kan gitu ya. Kita sih bilang ini, Pak saya percaya. Saya gak ada kutuk warisan lagi. Oke, saya setuju. Tapi realita kehidupan kita coba. Kita mesti realitanya dulu dong. Ya, oke, kebenarannya tepat. Saudara percaya Alkitab, saudara. Ya, benar, gak ada yang salah Alkitab, saudara. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tapi cek kita masing-masing. Kita terikat dengan tontonan, kita terikat dengan gadget kita. Saya kaget juga lihat kalau malam hari. Hari ini layarnya sudah menunjukkan 4 jam. Gue nonton apa aja ya? Gue buka apa aja ya? Ya saya pegang jadi adminnya Shopee sama Tokped juga sih, ada. Karena anak-anak gak sempat jawab, saya yang jawab gitu loh. Kalau udah gak ngerti, gue nyerah. Ini modelnya torpedo atau apa? Gue nyerah sih itu. Kalian yang jawab. Ya, dengan sepeda. Tapi coba kita sadar. Kita kok belum bebas. Kita kok belum merdeka. Banyak orang ngomong gini kan, Pak yang penting kan hati. Iya betul, manusia lihat paras dan elok, Tuhan lihat hati. Tapi pertanyaan saya, betul enggak hatimu sudah pas sama Tuhan? Ya, saya aja gak berani ngomong loh, saya udah pas. Betul gak? Cuman kita cari alasan atau pembenaran diri kita. Yang penting kan Tuhan lihat hati saya. Hubungan suami istri mah gak penting Pak. Yang penting kan Tuhan lihat hati saya mencintai dia. Bohong loh. Suami nuntut istrinya taat tunduk. Lu harus taat tunduk. Suaminya nuntut gitu. Istri juga nunduk ya. Kamu harus mengasihi saya. Taat tunduk tuh lebih kelihatan loh. Mengasihi kelihatan gak? Gak kelihatan. Banyak ikatan. Belum lagi ikatan duit coba. Berapa banyak kita terus berkumpul dengan duit gitu loh. Padahal Tuhan bilang apa? Aku datang beri hidup yang berkelimpahan. Aku miskin supaya kamu menjadi kaya. Ada ayat-ayatnya kalau saya mau bukakan. Banyak. Tapi kok hidup kita miskin terus. Hidup kita kok susah terus. Yang ngejar kita bukan duit. Debt collector. Jadi kita pusing hidup ini. Makanya kita ke gereja, kita ikut persekutuan, kita cuma cari jawaban. Kita cuma cari jalan keluar. Kita cuma cari solusinya. Kalau nggak ketemu, udah nggak nongol lagi benang hidungnya. Karena kita cuma cari itu. Padahal bukan itu. Tuhan mau apa? Keintiman kita dengan Tuhan. Ayat ini nggak bohong loh saudara. Saya bilang, yes Tuhan. Roh Allah ada dalam diriku. Harusnya apa? Aku merdeka. Merdeka dari semuanya. Tidak ada yang mengikat aku lagi. Nggak ada uang yang mengikat aku. Tidak ada lagi istri yang mengikat aku. Tidak lagi ada anak-anak yang mengikat aku. Cucu yang mengikat aku. Tidak ada lagi. Apalagi peliharaan. Hati-hati loh saudara. Banyak yang mengikat kita. Banyak Tuhan-Tuhan lain, Tuhan-Tuhan kecil yang ada di hati kita. Ya kan? Kami kan pernah terjebak dengan satu peliharaan itu. Dari dia yang tidak suka, setan bisa bikin suka karena idola. Apa yang idola miliki, aku miliki. Saya bilang boleh, yang penting tidurnya di luar. Maksudnya di ruang tamu gitu loh. Dia nangis hari pertama. Oh,
Kasihanlah dia, udah tidur di kamar kita aja deh. Saya kan gak mau yang gitu-gituan udah. Cuman saya juga kebeli juga, ketipu setan juga. Udah oke, ya. Beli kasur buat dia khusus. Beli khusus loh. Makanan dia lebih mahal dari makanan saya. You know? Ya. Hati-hati. Jam 4 pagi. Setiap jam 4 pagi. Itu bisa loncat pindah ke kasur kami loh, Dam. Dia jadi gap antara saya dengan Ruth. Di tengah-tengah. Jadi gap dong. Coba gimana? Ayo. Gimana mau berhubungan seks? Ya. Belum lagi kalau saudara mau keluar kota. Coba. Repotnya. Saudara hidup dirimu sendiri aja gak bisa. Mau hidup peliharaan. Tapi waktu dia kebuka. Saya singkirin. Pulang saudara. Histeris nangis. Coba lihat. Apa gak terikat? Cuma kita gak sadar. Kalau kita setiap saat buka hati kita saudara. Tuhan banyak berbicara loh. Nak bengkok nak. Ayo nak. Berbalik kepadaku. Kita tutup rapat-rapat. Karena apa? Kita pikir ini masalahku. Masalahku gak perlu diceritakan pada orang lain. Betul, saya setuju saudara. Tapi saudara rugi sendiri. Kalau saudara pindem sendiri, saudara nikmati hidup seperti itu gak ada kebebasan, rugi dong. Rugi. Padahal Tuhan kita, dia mengalahkan maut. Hai maut, di mana sengatmu, Paulus bisa ngomong begitu kan? Betul gak Paulus? Mana takut sama maut, betul gak? Mana takut sama mati? Banyak kita ini masih takut sama mati loh. Saya bilang teman saya, 3 jam mati suri. Baru 2 minggu yang lalu, 3 jam mati suri loh. Saudara lihat, dia kesaksian, di alam rohnya dia bilang ini, antara maut, setan, roh gelap sama Tuhan, rebut-rebutan rohnya. Rebut-rebutan. Dia jabatannya pendeta. 3 jam mati suri saudara. Rebut-rebutan. Tapi Tuhan bilang apa? Dia milikku, dia kepunyaanku. Setan gak bisa lepas. Tuhan kasih dia hidup lagi. Itu kan gak main-main. Karena dia udah pernah mati suri 3 jam di dunia roh tuh. Wah seperti itu. Saudara kalau kita masih takut mati itu kan menunjukkan apa? Kita belum bebas, belum merdeka. Ini takut, itu takut, ini takut, itu takut. Semuanya takut. Ngomong sama orang takut. Minder semua. Kan gak ada harusnya. Kan kita ku kagum hormat akan Tuhan. Waduh kita ini orang-orang pede ya bilang gitu. Jalan yang gak napak tanah. Harusnya gitu. Saya lihat beberapa orang-orang yang podcast gitu. Ini orang pede bener, pede abisnya. Gitu tuh. Padahal dia gak punya roh Tuhan loh. Kita punya roh Tuhan. Tapi hidup kita coba ya. Ayo cek. Cek masing-masing. Kita udah kerja keras. Kok gak ada hasilnya? Gak ada. Lalu kita bilang. Pak Tuhan kan gak butuh duit. Sekalipun saya miskin Pak. Tuhan cinta loh sama saya. Itu penghiburannya. Tapi padahal batinmu menderita. Batinmu menderita. Gak bisa dong. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Berarti kalau ada roh Allah di hati kita ini nggak merdeka, kita ini nggak bebas. Banyak sekali yang mengikat hidup kita tertekan, saudara. Terus Tuhan hari Jumat kemarin kan seorang anak muda aja bilang ya, dia baru bisa tidur jam 2 pagi. Lihat. Baru bisa tidur jam 2 pagi, saudara. Makanya dia punya alasan bangun jam 11 siang. Ya dong, aku kan tidurnya jam 2 pagi.
Tapi kenampakan luarnya apa? Enggak, saya enggak mikir. Ketipu kan. Enggak mikir kok. Tapi kok enggak bisa tidur? Nih yang enggak bisa tidur, jangan pikir itu remeh, biasa. Lalu nanti kita konsumsi obat tidur nanti gitu. Udah. Kita tergantung sama obat tidur, saudara. Mana kita percaya sama Tuhan ya? Ayo. Mana? Kita percaya sama obat yang bisa menyembuhkan kita. Kita percaya sama obat yang membuat kita hidup gitu loh. Kan bohong kita dihidupi sama Tuhan Yesus. Betul gak? Coba cek nanti pulang di rumah ya, stok obat apa yang ada di rumah kita. Selemari jangan-jangan obat semua. Beda dengan Victor, dia dokter. Dia kasih orang. Kalau dia nggak ada stok obat, curiga ini. Jangan-jangan dokter abal-abal. Ya, tapi itu kan. Wah, kalau obat habis kita udah panik. Nak beli nih, nak obat nama. Yang saya pernah cerita, orang kanker itu loh, yang dia dapat obat dari BPJS 1 butirnya 400.000. Setiap hari minum 8 butir. 3,2 juta setiap hari. Kalau mau bayar sendiri bangkrut gak? Hah? Sanggup? Pak Alex sanggup? Sanggup pun jangan Pak. Minum obat. Terus loh seumur hidup dia. Dan dia berkata, obat ini Pak yang membuat saya masih hidup hari ini. Lihat. Kita gak bisa lihat Tuhan. Tuhan udah pamer, Tuhan udah demonstrasi gitu. Kita gak bisa lihat. Padahal Tuhan itu kan suka pamer. Lewat siapa? Lewat hidupmu dan hidupku. Dia mau pamer aja. Dia mau menunjukkan kepada dunia ini loh aku. Kenapa dia keraskan hati Fir'aun? Karena Tuhannya mau pamer. Tuhan Israel mau pamer. Tuhan Yesus kekasih kita, dia suka pamer. Cuman kita terbalik, kita yang suka pamer. Itu gawatnya. Ada Tuhan yang suka pamer, kita cuma lihat, wih ini sih pamerannya Tuhan. Ini sih demonstrasinya Tuhan. Kok saya bisa punya duit seperti ini? Kok saya bisa punya sukacita seperti ini? Ini demonstrasinya Tuhan. Kok bisa punya istri seperti ini? Saya ini kayak raja loh saudara. Mau makan jam 10 udah tersedia. Dulu saya harus masak sendiri. Nyuci sendiri. Nyetrika sendiri. Semuanya sendiri kan. Tersedia. Nanti jam sore jam 5 mau makan tersedia lagi. Tapi saya gak bisa lihat kadang-kadang. Kalau ada masalah sedikit saudara, kita lupa demonstrasi Tuhan. Saya akan ngomong sama Sadrak Abeng kan. Kamu lihat demonstrasi Tuhan buat kamu. Bisa lihat gak? Udah bisa melek belum? Kalau enggak, dilihat masalah sekarang. Tapi gak lihat demonstrasi. Seorang sales, saudara, pabriknya terbakar. Ya. Lalu bosnya bilang nih, gue gak mau lanjutin lagi. Gue kasih kamu customernya. Coba. Pameran gak? Yesus pamer gak? Kesia tahu gak toko besi Yesus pamer? Toko besi papanya kan jadi sales. Kalau ketemu dengan saya, mau jadi sales lagi. Ya cukuplah Q, dia pakai saya Q om. Cukuplah buat istri sama anak-anak, cukuplah. Ya udah, nanti ketemu lagi. Tetap mau jadi sales. Saya tidak meremehkan seorang sales. Ingat ini. Kalau saudara dengarnya, oh Bapak meremehkan profesi. Ya terserah saudara, berarti saudara rugi sendiri. Karena penangkapan kita bisa beda-beda kan. Oh Pak Abednego meremehkan profesi. Enggak, bukan itu. Cuma saya tantang aja. Akhirnya dia tersinggung. Bagus kan tersinggung kan. Ya udah. Kan melangkah. Bergerak. Jangan cuma tergerak, Pak. Saya tergerak, Pak. Tapi gak pernah bergerak.
Saya tergerak Pak ikut persekutuan, tapi gak pernah bergerak. Karena kita punya 1001 alasan yang masuk akal. Saya pulang kerja malam Pak, gue adain siang. Gue juga kerja pulang siang Pak, ya udah susah. Karena kita punya alasan kok. Kalau nanti udah mentok, udah begini, masih bagus datang kepada Tuhan, masih bagus. Tapi masih orang gak datang loh. Lihat tuh, setan tuh gitu loh. Dia bikin kita kebal secara rohani. Kita lihat masalah terus kan. Tiba-tiba saudara, pemilik toko besinya mau jual ruko toko ini, yang ngontrak ini sama isi barangnya. Saya mau pindah ke Lampung, mau jual bola lampu ini loh. Beralih profesi, pindah ke Lampung. Saya bilang, coba lihat, kamu lihat ya. Hebat gak demonstrasi Tuhan. Tuhan kalau udah cinta sama kita, banyak orang yang dikorbankan loh. Lihat gak? Coba melek gak matanya? Oh itu dikorbankan, itu dikorbankan, itu dikorbankan. Buat saya. Buat dapetin saya. Saudara tega banyak orang dikorbankan. Banyak yang dikorbankan. Coba, Bang, pabriknya terbakar loh. Terbakar kan bener kan? Saya gak ngadi-ngadi kan? Bosnya bilang, gue gak mau lanjutin, gue kasih lo customernya. Ini pabrik loh, pasti customernya kan banyak. Minta fee gak dia? Coba, si Jack ini. Sampai bos lamanya bilang, nih gue beliin buat kamu deh, yang penting kamu kerja sama saya. Karena ini sales bagus kok. Tapi tetap mentalnya karyawan. Gak mental pengusaha. Mental pengusaha itu beda. Mental pengusaha itu kan dia gak ada urusan duit gitu loh. Karena duitnya muter terus kan. Tapi kalau mental karyawan, jam 5 teng, saya pulang. Tidak ada lagi urusan dan pekerjaan. Udah jam 5 teng. Akhir bulan, saya dapat gaji. Udah. Gak boleh dikurangin. Gak boleh terlambat. Akhir tahun saya dapat bonus. Terus. Tapi kalau pengusaha, kita nggak tahu hari ini laku atau tidak. Betul gak? Kita nggak tahu tahun depan masih bisa lanjutin kontrakannya nggak. Betul gak? Tapi disitulah kita lihat Tuhan. Saya bilang mental ya, bukan profesi, mental. Kalau enggak kita lihat masalah kita terus. Masalah kita paling besar sedunia, betul gak? Padahal tahu nggak masalah itu artinya apa? Itu maju. Itu satu. Itu langkah. Jadi masalah adalah maju satu langkah. Gitu loh Bang. Kita lihat Tuhan lagi kan. Deg-degan mesin baru. Gak tahu nih justru itu enaknya. Kalau udah tahu semua, Tuhannya kita singkirin kok. Gak butuh Tuhan Yesus. Kan bohong kita bilang butuh Tuhan Yesus. Aku bisa semua kok. Tapi kalau kita gak bisa dihadapin dengan masalah kan kita bilang, nyerah Tuhan. Aku gak sanggup. Aku gak mampu. Seseorang ketika kami ngobrol-ngobrol saudara. Dia sulit untuk tidur. Sulit untuk tidur. Dia bisa tidur 2 jam aja anugerah. 2 jam aja anugerah. Saya bilang, hidupmu menderita sekali. Mana Yesusnya? Ayo, mana Yesus? Saudara bisa bangga cerita sama teman saudara. Saya cuma tidur 2 jam loh tiap hari. Yesus saya hebat. Yesus saya keren loh. Saya nggak bisa tidur, saya bolak-balik. Bisa berani? Saya banyak utang loh. Kartu kredit saya masih bayar terus. Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, masuk lubang. Tapi nyanyinya, Allahku dahsyat perkasa.
Ku menang bersama Yesus Tuhan. Setan bilang, silakan lo nyanyi, mau jingkrak-jingkrak juga gak apa-apa. Ayo. Tapi realitanya, kamu takut kan di rumah? Bukan duit yang kejar kamu, debt collector yang kejar kamu. Coba, kita mau ngomong apa? Ayo. Ini orang cuma tidur 2 jam, sakit terus. Dia gak berdaya gitu. Mau datang, susah banget loh. Jangankan datang di persekutuan sama-sama banyak gitu ya. Mau datang aja, mau ketemu saya aja susah banget. Kalau bisa hindari orang aneh ini. Ada dalam hatimu? Saudara sedang ketipu. Lucy, dia bareng kami kan ke rumah duka hari pengubarannya Kimi itu. Ditanya, ya, kamu gak kencing ya? Gak takut ya? Kalau gua takut loh, ada masalah dalam dirimu. Bukan dalam diriku. Dalam diriku juga ada masalah. Udah sampai rumah duka dia ganti ikutin yang lain. Ikutin Jamie ya, gak apa-apa. Pulangnya baru ikutin kita lagi ya. Ya pulangnya. Ya sampai kuburan, aduh gua merinding. Ya lu mau kebelet tuh. Beda, kalau kita kebelet kan memang merinding juga kan. Udah mau kencing kan saudara tahan, pasti nggak enak, meriang kan kayak orang demam gitu kan ya. Tapi habis itu lepas. Kita nggak bebas. Cek ya, yang takut-takut dengan saya, yang takut-takut ngobrol, berarti ada masalah dalam dirimu. Ya, ada masalah. Ini orang susah gitu. Tapi akhirnya jadi juga, datang juga. Dia bilang, lu takut apa sih? Emangnya gue punya congor? Gue makanin lo. Enggak kan. Tapi itulah setan menipu. Kita kalau sama pemimpin, sama ngembala kita takut. Kita, aduh, dia orang kudus, dia orang suci, dia bapak suci, saya orang kudis. Saya akan jauh. Enggak, kita sama kok. Makanya saling menasehati kan. Betul kan? Ada yang nasihati saya cuma kemarin kamu. Pak, bapak apa? Sebet katanya. Esther bilang ya. Sebet, itu rohnya. Iya saya sadar juga ya. Kalau secara lahirnya kan bagus kan. Tuk, 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 tuk. Tapi secara rohnya Pak mendahului Tuhan. Ya saya sambut Tuhan. Inilah keberadaanku. Aku orang yang sebet. Aku orang yang gemes kalau lihat orang letai-letai, kelemak-kelemek gitu ya. Betul gak Sisyona? Sama kan lo setannya sama gue? Saudara lihat dia kalem-kalem. Suaminya garet-garet. Lu gak usah dekat saya. Gak gairah. Tapi gak apa-apa. Yang penting sadar aja. Itu bukan aku itu. Ada. Ingat ya. Udah kita cuma ngobrol-ngobrol. Cuma ngobrol aja kok. Ngobrol. Tuhan buka kan. Kamu ini punya trauma. Trauma apa? Takut mati. Dia bilang, saya takut mati Pak. Padahal Paulus bilang kan Filipi 1 ayat 21. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mati itu cuan. Pak Samuel, mati itu cuan. Jadi masih takut mati? Hah? Jangan. Takut mati karena kita tahu hati kita gak pas. Itu doang kok. Kalau hati kita nggak pas sama Tuhan Yesus hari ini, kita maunya ke pengertian kita sendiri. Udah takut mati. Teman saya yang dulu takut dia saudara. Pendeta loh Pak, takut. Masuk surga Pak, tapi nggak ketemu Tuhan Yesus. Itu pertanyaan Bapak. Masuk surga nggak ketemu Tuhan Yesus mana bisa? Iya.
Secara logika memang nggak bisa, itu impossible. Tapi dalam dunia rohnya nyatanya banyak orang nggak ketemu Tuhan Yesus. Di dunianya sibuk terus kerja, cari duit terus. Yang penting kan hati saya, Pak. Iya, sana masuk surga kan udah percaya sama Yesus, tapi di sana masih cari duit. Di sana masih kerja terus. Tuhan Yesus di depannya nggak kelihatan. Apa yang kamu ikat di bumi, terikat di surga. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Memang kita ngomong gitu aja. Oh itu saudara dia langsung kayak ada selubung di matanya, kebuka langsung. Iya ya Pak. Dia bisa cerita masa kecil, saya begini-begini. Sebenarnya nggak ada itu sebenarnya. Cuman kamu malah ditipu setan masuk sini. Masa kecilmu kau pernah mengalami ini, jadi takut mati, akhirnya dia orang yang jadi diem, gak bisa ungkapin. Saya mau ungkapin Pak, tapi gak bisa. Kenapa? Ada selubung yang menutup hati. Kenapa kita gak merdeka-merdeka? Karena ada selubungnya. Coba buka terjemahan Saudara Indonesia, kita lihat dari ayat 14-nya. Korintus 3 ayat 14 dalam terjemahan sederhana Indonesianya. Saya akan bacakan. Tetapi pikiran nenek moyang orang Israel sudah tertutup. Bahkan sampai sekarang pun ketika anak-anak mereka membaca kitab perjanjian lama. Sepertinya kain selubung itu masih menutupi pikiran mereka. Sehingga tidak dapat mengerti maksudnya. Kain selubung itu hanya disingkirkan ketika seseorang percaya kepada Kristus. Kita bilang sekarang, Pak saya udah percaya sama Kristus kok. Tapi kok belum merdeka? Berarti percaya kita bohong kan? Ketika kita ngadepin masalah, kita khawatir lagi. Khawatir kan indikasi tanda kita gak percaya. Ngadepin ini khawatir, ngadepin ini takut, cemas, gak berani bertindak gitu loh. Mau ngomong aja takut, berarti kan gak bebas kita. Tuhan mau kita jadi orang yang bebas, hidup apa adanya. Ini loh keberadaanku. Di persekutuan ngomong ini keberadaanku. Saudara ketemplak gak sama anak muda kemarin? Dia gak bisa tidur kenapa? Gabut, gak ada kerjaan. Padahal di depannya ada kerjaan, tapi gak dikerjain. Kenapa? Main game terus. Enak ya kalau terbuka apa adanya ya. Cepat bebas orang-orang gitu, coba deh. Kita bisa ketinggalan yang tertutup-tutup, yang diem aja. Ini masalahku, ini masalah keluarga aku gak perlu diceritakan. Ya kita gak perlu ceritakan sama dunia, memang ngapain? Cerita sama teman-teman aja cuman kasih solusinya hal lahiriah. Tapi dalamnya enggak, hatinya enggak dibereskan. Enggak bisa. Padahal ketika mereka datang, yang diceritakannya bukan itu. Dia ceritakan masalahnya gimana Pak, gini. Enggak tuh. Kita enggak urus itunya gitu loh. Kalau urus masalahnya kayak benang kusut. Dari mana nih? Coba, tahu benang kusut? Dari mana mulainya? Ayo, tetap kusut kan. Udah gampang benang kusut digunting aja. Terus. Tuhan bukakan yang lain. Anehnya, dia lupa tuh masalah yang tadi itu. Karena itu gak ada, itu manifestasinya. Supaya apa? Kamu datang sama Tuhan. Coba, kita lagi di bawah, lalu dari atas. Tek, ada uang koin jatuh saudara. Kita gak lihat atas, kita lihat koin kan. Bukan koin cepek, ceceng, Bitcoin. Main kelasnya udah Bitcoin sekarang. 1 Bitcoin 1,5 M. Jatuh 1,5 M. Pah, enak kan itu. Tapi kalau dari atas jatuhnya batu, coba. Hah? Baru nengok aja, siapa yang lempar gua?
Siapa yang lempar gua? Itu kita. Kita masih butuh batu yang dilemparkan Tuhan supaya kita lihat Tuhan. Kalau enggak kan. Percaya kepada Kristus, saudara. Gimana sih percaya, Pak? Enggak tahu juga gimana. Karena percaya kita juga bohong-bohongan. Tapi yang penting apa? Hati kita mau terbuka. 3 minggu lalu saya bilang, hati yang terbuka. Bebaskan Tuhan masuk. Mulai kita bertindak. Tapi masih belum juga. Hari ini saya kasih tema khotbah. Hati yang berbalik. Return. Balik. Arah kita sudah salah. Ayo balik. So simple. Sis Esther minggu kemarin bilang, balik kemana? Ke first love. Kasih mula-mula. Balik ke Tuhan Yesus. Udah Tuhan, aku nyerah. Aku gak sanggup tuh. Enak kan? Tapi kita mau terus berusaha. Kita cari jalan keluarnya gimana sih, solusinya gimana sih. Ya gak bisa. Ayat 15. Sayangnya sampai hari ini ketika mereka membaca hukum Taurat. Seolah masih ada kain yang menutupi pikiran mereka. Ayat 16. Namun, baca sama-sama ya 16. Namun ketika seseorang bertobat dan berbalik kepada Tuhan Yesus, Roh Allah menyingkirkan kain itu dari pikirannya. Bukan kita yang nyingkirin. Gimana ya supaya saya lepas dari rokok? Gimana saya lepas dari game? Gimana ya saya lepas dari nonton drama? Gimana ya saya lepas dari hal-hal yang gak berguna ini yang membuat saya jauh dari Tuhan? Gak bisa. Cukup kita berbalik aja. Kalau terjemahan baru juga berbalik kepada Allah. Udah. Dia yang mengerjakan semua. Kita tinggal enak kok. Tinggal nikmati. Cuman kita gak mau kan. Karena kita anggap apa? Kan Pak sekarang udah bebas. Tapi bebas alamu. Semau-mau gue gitu loh. Kita orang yang bebas karena apa? Karena Roh Allah itu. Kita hidupnya dengan insting rohani. Ayat 17. Dia nyambung nih 17-18-nya ya. Demikianlah kita yang percaya kepadanya dengan pikiran yang sudah terbuka, memandang, betul gak? Ya, memandang Tuhan Yesus dan mencerminkan kemuliaannya. Maksud saya, hati dan pikiran kita diterangi oleh Roh Kudus, dan di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kebebasan dari peraturan dan hukum yang lama. Tuhan Yesus mengubah kita oleh Roh-Nya sehingga kita semakin sempurna memancarkan kemuliaan-Nya. Kita masih banyak hidupnya dengan hukum. Makanya kalau saudara pertanyaannya muncul, boleh enggak sih Pak? Kalau pertanyaannya masih sebatas itu pertanyaan karena orang hidup di dalam hukum. Orang hidup dalam hukum itu dia masih jelas. Boleh, boleh, tidak, tidak. Gitu loh. Saudara lihat ya. Masih ada petunjuk dari atasannya. Kalau atasannya ngomong, siap dia, taat, 100% dia bisa-bisa lakukan. Nah Tuhan gak bisa begitu. Orang dalam percintaan tuh gak bisa. Istri, kalau dia hanya ngikutin firman Tuhan, taat aja saudara. Dia gak hidup, dia gak menikmati percintaan. Capek dia. Ya, ketaatan itu adalah apa? Akibat dari percintaan. Kalau kita cinta dengan Tuhan, akan muncul akibat ketaatan apa? Tanpa ada paksaan. Jadi
Jadi kita masih sadar. Bilang, oh ya Tuhan, terima kasih ini. Aku mau berbalik Tuhan. Aku mau berbalik kepadamu. Makanya Yesaya 59 kan jelaskan. Bukan tangan Tuhan kurang panjang menolong kamu. Bukan telinga Tuhan tidak mendengar doa-doamu. Tapi yang menjadi pemisah jadi gap apa? Karena dosa-dosa. Kita bilang, enggak saya enggak berbuat dosa kok Pak. Iya, dosa lahirianya enggak. Membunuh, berdusta, bohong itu ya. Yang Galatia 5 ayat 19 sampai 21 itu loh perbuatan daging. Saya enggak Pak. Tapi kita lupa. Keterikatan sesuatu atau seseorang mencintainya lebih dari Tuhan Yesus itu udah terikat. Ini penting. Penting lah saudara. Pengertian sendiri ngeri sekali. Kami ngobrol dengan seseorang yang sudah sakit, udah parah lah gitu saudara. Tapi dia mau menunjukkan hidupnya fine. Dia bangga dengan apa yang dia lakukan. Saya gak butuh laki-laki Pak. Semua saya bisa. Naik genteng pun bisa. Ini Spider Woman. Super Woman. Semuanya bisa. Lagi ngobrol-ngobrol dia pegang ininya terus. Lagi ngobrol-ngobrol dia pegang. Kenapa? Sakit. Tapi tak terasa sakit. Apa yang dia alami, dia bilang saya gak mau cerita sama siapapun. Termasuk sama anak pun saya gak cerita. Bahwa saya sakit. Lihat. Tipuan gak? Tipuan itu. Nanti saudara ketemu Tuhan Yesus. Saudara dibukakan TV saudara. Saudara dibukakan video saudara. Ngeri nanti. Aduh. Kenapa gue gak ngaku ya dulu ya? Kenapa gue gak terbuka ya? Kenapa gue umpet-umpetin ya setannya ya? Kan rugi sendiri. Pada dia omong-omongin aja. Gak diapa-apain lepas. Dia bilang, dia gak bisa lihat loh keluarganya hancur pun gak bisa lihat gitu. Karena masih tetap kuat, kokoh. Sampai Tuhan nyatakan di perkara rohnya. Kamu ini ada warisan dari papa kamu, dari nenek moyang. Ya, kenapa dia pegang ini sakit tuh saudara? Karena di dalamnya itu ada arwah seorang pengawal dari Cina waktu dilihat. Tahu ya pengawal Cina ya, yang pegang pedang, bukan pedang ya, tombak ya kalau itu ya. Sekarang kan senjata, tombak gitu ya. Dia kan tugasnya pengawal apa? Menjaga sang raja kan. Sang kaisar kan. Tidak boleh terluka, pasang badana. Pas pampres kan pasang badan kan. Donald Trump, Pak lagi kampanye yang ditembak itu kan. Pas papresnya langsung cepet kan. Kena kan, sedikit kena kupingnya lah. Langsung. Itu pas pampres, ini sama. Pengawal ini matinya kena tombak. Ada di tubuhnya dia. Dia pegang ini terus sakit terus. Udah. Ini di alam rohnya seperti datanya seperti ini. Mau terima gak? Mau. Masih mau berusaha? Enggak sih, udah capek. Udah lelah. Makanya apa? Ini perkara hati, ini berbicara perkara roh. Bukan hati, ilmu kedokteran itu Pak, lever ya. Bukan itu. Tapi perkara dalam kita. Percuma keluar kita kenampakannya baik sama orang, percuma. Gak ada gunanya. Kita gak ada urusan sama orang lain. Betul kan? Coba istri-istri kalau dandan, buat siapa? Kalau pergi dandannya cantik gitu loh. Kalau ke pesta dandannya cantik ya, di rumah. Waduh, kucel. Pakai daster yang udah 2 minggu gak ganti. Bau belacan, bau ikan asin namanya. Tapi kalau di luar, wah dandan cantik buat siapa ayo. Karena mau dilihat orang cantik. Kamu cantik,
cantik, wangi lagi. Tapi sama istri, sama suaminya kecut. Terbalik. Mau? Ya mau, ya udah. Yang dia pegang tadi itu hilang. Ya udah, sekalian saya damaikan juga itu pengawalnya. Kan gampang. Arwah itu gampang banget didamain ya, langsung set. Ayo, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau saudara baca atas-atasnya ayat-ayat ini saudara ya, yang dikatakan apa? Hukum yang tertulis itu mematikan, tapi kemuliaan Tuhan tetap menyertai. Kita kagum sama kemuliaannya. Kita kagum sama demonstrasinya Tuhan. Makanya yang kita butuhkan itu kan, bukan itu. Tapi kita kagum dengan pribadi Tuhan. Kok Tuhan sayang sama saya? Kok Tuhan mau sama saya ya? Inilah aku Tuhan. Petrus ketika ketemu Tuhan, gimana? Undurlah daripada aku. Karena aku tidak layak. Tapi kalau kita ketemu Tuhan, wah semangat kan, ketemu Tuhan. Tapi Petrus lihat, undurlah daripada aku. Kenapa? Aku tidak layak. Petrus benar gak? Hah? Petrus beres gak? Hah? Dibandingkan sama Yohanes, lebih beres siapa Yohanes? Yohanes kan? Dia murid yang dikasihi. Petrus coba nyangkal 3 kali. Yesusnya ngomong lagi sebelumnya. Barang siapa yang menyangkal aku ya di depan manusia, aku akan menyangkal dia di depan Bapakku. Terjadi gak? Terjadi nggak perkataan Yesus? Hah? Terjadi nggak? Nggak terjadi dong Pak. Petrus nyangkalnya 3 kali. Dia nggak disangkal. Dikasih lagi kunci kerajaan surga. Yuk. Jangan pusing kondisimu, keadaanmu yang babak belur. Apapun kau babak belur ekonomi, kau babak belur kesehatan, kau babak belur hubungan keluargamu, kau babak belur dengan hubungan percintaanmu. Enggak peduli itu semua, karena Tuhan gak lihat itu semua. Tuhan lihat pagi hari ini, hatimu berbalik aja. Hatimu berbalik aja sama Tuhan, aku hanya mau Engkau. Gak ada takut mati lagi loh. Gak ada. Udah nyerah. Semalam istri style podcast seseorang aja. Saya nimbrung lihat juga karena ini seru banget nih ya. Seorang pencipta lagu rohani, suaranya bagus luar biasa, punya istri yang cantik, saudara. Tapi ternyata dia seorang homo. Lagu-lagunya yang sering kita nyanyikan di gereja juga, di tempat ini juga. Keren. Wah, dia disingkirkan, saudara. Ya, homo kawin sama istri, mana disentuh sama istrinya? Ya nggak terangsang lah. Dia punya pacar lagi di luar itu, saudara. Ya, apa? Seseorang yang putus sama pacarnya, ini cowok putus sama pacarnya, konseling sama dia. Konseling, konslet. Kan kerjaan setan, rohnya sama. Dia lebih menikmati dengan pacar barunya daripada istrinya. Bertahun-tahun. Udah hidupnya hancur. Gereja yang tahu mengucilkan dia semua. Karena lagu dia, wih. Saya kalau dengar lagunya, wah hati kita betul-betul mantap banget. Tapi lihat, Tuhan gak buang dia. Kalau kita ketemu orang LGBT apa? Najis. Karena kita orang kudus. Nanti nih, gak lama lagi masuk orang bertato. Tato semua. Mukanya tato. Saudara gak mau duduk di sampingnya, saya yakin. Tas saudara genggam ini. Kita munafik, ya saya juga munafik. Oh saya orang suci kok, saya gak begitu.
Tuhan kejar dia terus. Dia pergi ke luar negeri. Untuk apa? Ya malu di Indonesia udah. Tapi mamanya bilang gini, sekalipun teman-temanmu meninggalkan engkau, pendeta-pendeta meninggalkan engkau, orang menghakimi engkau, tapi ada satu pribadi, mamanya bilang, aku tetap terima engkau. Itulah Tuhan Yesus. Dia mau pulang akhirnya, mamanya ngomong begitu. Dia minta ampun sama mama, minta maaf. Itu langkah awal dia. Ke Amerika kan lebih hancur lagi. Di sana kan LGBT lebih bebas. Di sini belum kelihatan aja. Tapi sebentar lagi bebas kok. Semua yang dosa itu dianggap normal. Normalisasi. Sekarang aja kita bisa lihat kan di mall-mall kan. Pria sama laki-laki udah jalan gandeng. Satunya pakai tas cewek. Sama-sama maco. Karena nge-gym juga dua-duanya. Bertelur. Tapi satunya jalannya. Hai. Wanita sama perempuan jalan di mall. Satunya potongnya pendek kayak saya. Tongkrongannya laki-laki. Satunya cewek beneran gitu. Sebentar lagi. Belum kan. Sebentar lagi nanti LGBT diresmikan. Pernikahan sejenis diresmikan. Aduh. Bagaimana? Teng, 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 teng. Teng, 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 teng. Tony dan Tono. Pemberkatan kudus Tony dan Tono hari ini. Kami pun ciptaan Tuhan. Kami pun dicintai Tuhan. Ya, udah terbalik kok. Sekarang oplas coba saudara lihat. Udah biasa kan? Udah biasa. Dia masih bang bulu, tetap di syuting kok. Masuk. Nggak malu lagi. Itulah dosa. Tapi hari ini ya kita berbalik kepada Tuhan. Petrus saudara, gak bener, gak beres. Tapi lihat, dia pegang kunci kerajaan surga loh. Waktu penampakan Yesus ketiga kalinya, khotbah yang 2 minggu yang lalu kan. Dia yang terjun dulu kan. Ketemu Tuhan Yesus kan, ikan yang banyak dia lupa loh. Dia gak fokus lagi dengan duit. Ini orang yang mencintai aku. Aku ini posisinya balik ke pekerjaan lama loh. Ya aku bilang dulu orang lain meninggalkan engkau. Aku enggak. Ngomong doang. Tapi hatinya. Tapi waktu dia berbalik kepada Tuhan. Tambah lagi mengalami baptisan Roh Kudus di loteng Yerusalem itu. Wah. Berbalik. Jangan cinta uang lagi. Tapi saya bilang gini, uang itu sarana yang Tuhan pakai loh untuk kita mengenal dia. 3 hamba dikasih berapa? Sama rajanya, sama tuannya. 5 talenta, 2 talenta, sama 1 talenta. Saudara kalau lihat satunya kecil. Satunya kecil. Tapi tahu nggak? Kalau kurs rupiahnya gede 1 talenta ini. 1 talenta ini 6.000 dinar. 1 dinar itu gaji 1 orang. Sekarang tahu ya, yang UMR yang 3 juta, berarti gaji satunya 100.000 kan. 100.000 kali 6.000 berapa? 600 juta. Gede nggak? Gede kan? 1 dikasih 600 juta, 1 dikasih 1,2 M, 1 dikasih 3 M. Uang rupiahnya kursnya. Yang 3M jadi 3M lagi, 6M. Yang 1,2 M jadi 2,4 M. Yang 600 juta, dibilang apa? Aku tahu tuan-tuan yang jahat. Tuan menuai di tempat Tuhan yang tidak menabur. Tahu, karena kita pakai otak. Kita susah berbalik
Kalau ikut Tuhan pakai otak. Hati yang berbalik. Hatimu berbalik, ini gampang. Selaputnya, selubungnya dia angkat. Kok terang ya? Iya ya. Jangan aku salah ya Sarin. Tuhan mau bikin aku enak, kenapa aku mikirin aku diri sendiri? Udah kita tinggal berbalik. Enak. Kita menikmati kelegaan, kita menikmati sentosa. Kok enak banget ya seperti itu. Itulah yang Tuhan mau. Kita nikmati dia sepenuhnya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Saya mau ajak kita menikmati tubuh dan darah Kristus. Tuhan kita adalah sang cinta. Dia gak pernah buang kita. Seperti tadi Aziz Tuhan itu. Mamanya bilang pulang. Yang lain boleh tolak engkau. Engkau tetap anak mama. Sama dengan Tuhan Yesus. Setan nipu kamu, udahlah orang gak suka lagi sama kamu, perbuatan kamu ini. Tapi Tuhan bilang hari ini, kembali nak, berbalik kepadaku. Aku pribadi yang mencintaimu apa adanya. Victor sama Damaris ya, Salomo sama Esther, boleh bantu bagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan di dalam dirimu, belum pernah ada kasih seperti kasih Yesus yang mencintaiku, yang mengasihi aku. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Tak akan ada lagi, takkan ada lagi kasih seperti ini. Amin. Yes. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Katakan kau kukagumi, kau kukagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sudah dapat semua? Ya, mari bagi berdiri sama-sama yuk. Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang real. Adalah Tuhan yang hidup. Dia mau masuk ke dalam hati kita masing-masing. Dia suka pamer. Dia mau demonstrasi dalam hidupmu anak-anak muda. Kau tidak perlu cari pujian dari dunia, dari manusia. Pujian dari manusia itu bohong. Dan bukan makanan kita pujian, itu makanan Tuhan Yesus. Cukup engkau berbalik aja. Gak usah berusaha untuk tinggalkan dosa, gak bisa, gak sanggup.
capek, yang ada lelah. Cukup berbalik. Karena Tuhan berkata, semua dosa-dosamu sudah aku tanggung. Semua penderitaanmu sudah aku tanggung. Semua sakit penyakitmu sudah aku tanggung. Semuanya sudah. Bahkan hutang dosamu telah aku lunasi. Makanya Tuhan bilang sama perempuan yang kedapatan berzina itu, aku pun tidak menghakimi engkau. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Itu aja. Jangan berbalik lagi ke kubangan kita. Jangan senang dengan keterikatan-keterikatan kita dengan game, dengan medsos, dengan drama, dengan uang. Otak kita cuma cari duit. Kita berpikir kalau duit banyak kita bahagia. Bohong. Bro Stefanus saksikan. Dia punya teman kaya raya, developer yang kaya raya. Punya di sana, di sini banyak banget. Dia persiapkan buat anak laki-laki. Anak laki-lakinya sebelumnya mau jadi Bante. Bante itu pendetanya Buddha. Tapi dia gak mau. Siapa yang terusin harta ini? Tiba-tiba anak laki-laki ini yang akan meneruskan warisannya mati. Lihat. Hartanya udah gak terhitung lagi T-nya. Dia bingung mau kemana. Itu manusia. Itulah manusia. Elit global sekalipun saudara. Yang menguasai dunia ini. George Soros lah, Bill Gates lah, apa. Siapa pun saudara. Gak ada artinya. Dunia ini akan lenyap. Minggu lalu atau 2 minggu yang lalu. Beberapa negara Eropa mati listrik 1 hari. Habis gak? 1 hari mati listrik aja. Satu negara saudara. Habis. Baru gitu. Gak ada yang kita banggakan. Yang kita miliki sekarang kan ilusi semua, bohong. Hanya Yesus yang real. Dia yang mencintai kita apa adanya. Lihat di tanganmu saat ini. Tuhan bilang, inilah tubuhku yang benar-benar makanan bagimu. Inilah darahku yang benar-benar minuman bagimu. Ini real. Ketika engkau makan dagingku dan minum darahku, kau bersatu dengan aku. Engkau mati, aku yang hidup saat ini. Saudara, dan saya akan berkata, hidupku sekarang bukan aku lagi. Tapi yang hidup, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus cuma terikat dengan Bapanya. Dia tidak terikat dengan dunia, dia tidak terikat dengan mukjizat, dia tidak terikat dengan apapun. Dia terikat hanya dengan Bapanya. Kita juga sama, kita hanya terikat dengan Tuhan Yesus. Tuhan, aku mencintaimu. Aku mau berbalik kepadamu, Tuhan. Aku mau bertobat, Tuhan Yesus. Selama ini aku mengandalkan kekuatanku sendiri. Selama ini aku mendahului Tuhan. Aku gercep. Aku berpikir aku bisa ngatur hidup. Sampai setua ini aku yang atur hidupku. Aku bisa cari duit kok, aku masih sehat. Tapi hari ini aku bertobat. Aku cuma mengakui semuanya dari Engkau. Dan oleh Engkau. Dan untuk Engkau saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku mau makan tubuhmu. Yang benar-benar daging di dalam nama Yesus. Aku mau minum darahmu. Yang benar-benar minuman bagiku Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Yes. Ada saudara dapat sesuatu nggak? Buka mata saudara. Ada, silakan yuk. Ada? Oke, kalau tidak ada selamat pulang. Tuhan berkati kita semua. Tuhan mencintai kita. Amin.